Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran tentang taksonomi Bloom dan Hodge atau Higher Order Thinking Skills, atau yang sering kita kenal sebagai soal tipe sulit, yang disusun oleh saya sendiri, Riva Firiali, dengan NIM 20010050, dosen pengampu Ibu Fuji Pratami MPD. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai taksonomi Bloom. Pada bagian taksonomi Bloom, yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Secara linguistik, kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein dan nomos. Tasein berarti mengelompokkan dan nomos berarti aturan. Taksonomi diartikan dengan istilah yaitu pengelompokan sesuatu berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi diciptakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Setiap ranah dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori secara hierarki atau bertingkat, mulai dari perilaku sederhana hingga yang paling kompleks. Taksonomi Bloom merupakan pengklasifikasian hasil belajar pada beberapa bidang untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Taksonomi ini pertama kali dibuat oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Oleh karena itu, sering disebut dengan taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom merupakan seorang pakar pendidikan yang pemahamannya banyak digunakan oleh para pendidik. Selanjutnya yaitu taksonomi sebelum revisi. Ada 3 ranah atau domain besar pada taksonomi sebelum revisi ini. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang terdiri dari pengetahuan atau hafalan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam adalah evaluasi. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan proses berpikir yang paling rendah, artinya tidak sepenuhnya benar, karena istilah ini tidak hanya mencakup informasi ingatan yang dihafal, tetapi juga informasi faktual seperti rumus, batasan, definisi, hukum, karakter, nama kota, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemahaman, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu atau memahami sesuatu setelah sesuatu diketahui dan diingat. Yang ketiga yaitu aplikasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan gagasan umum, prosedur atau metode, prinsip, rumus, teori, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah analisis. Dalam analisis, siswa diminta menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks berdasarkan konsep dasar. Yang kelima, sintesis, yaitu suatu proses di mana siswa diminta untuk menyusun kembali hal-hal tertentu untuk mengembangkan suatu struktur baru. Yang keenam yaitu evaluasi, yaitu tingkat berpikir tertinggi dalam ranah kognitif. Evaluasi di sini adalah kemampuan seseorang dalam mengevaluasi suatu nilai atau situasi, ide, atau kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu ranah afektif. Di dalam ranah afektif terdapat pandangan atau pendapat dan sikap atau nilai. Pandangan atau pendapat yaitu jika aspek afektif dari sudut pandang siswa dapat diukur, maka pertanyaan yang dikonstruksi memerlukan jawaban yang mencakup ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi siswa tentang fakta yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Yang kedua yaitu sikap atau nilai. Artinya,
Penilaian sikap afektif ini yaitu siswa ditanya mengenai tanggapannya terhadap sikap atau nilai-nilai yang dimilikinya secara mendalam, dan guru meminta mereka untuk mempertahankan pendapatnya. Yang selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Pada ranah ini terbagi menjadi yang pertama yaitu persepsi, yaitu menggunakan indera untuk mengendalikan gerakan. Yang kedua kesiapan, yaitu kesiapan fisik, mental, emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga respon terpimpin, artinya tahap awal mempelajari keterampilan yang kompleks termasuk peniruan dan mencoba-coba. Yang keempat mekanisme, yaitu membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Yang kelima respon tampak yang kompleks, artinya gerak motorik terampil yang terdiri dari pola gerak yang kompleks. Yang keenam yaitu penyesuaian, artinya keterampilan dikembangkan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Yang ketujuh penciptaan, yaitu menciptakan model baru yang disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Selanjutnya yaitu taksonomi sesudah revisi. Taksonomi Bloom menjadi semakin baik seiring berjalannya waktu dan teknologi. Salah satu murid Bloom, yaitu Lorin Anderson, merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil revisinya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan judul Revisi Taksonomi Bloom. Cardwell mentransformasikan taksonomi aspek kognitif Bloom menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Yang pertama yaitu dimensi proses kognitif. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mengingat atau C1. Proses mengingat terdiri dari pengambilan informasi yang diperlukan dari memori jangka panjang. Pengetahuan yang diperlukan ini mungkin bersifat faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif, atau kombinasi dari semuanya. Yang kedua yaitu memahami atau C2. Siswa akan memahami apabila mereka dapat menciptakan makna dari pesan-pesan pembelajaran baik berupa lisan, tulisan, maupun gambar yang disampaikan dalam pelajaran buku atau pada layar komputer. Proses kognitif pemahaman meliputi interpretasi, seperti mengklasifikasikan, menyimpulkan, membandingkan, merangkum, dan menjelaskan. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan atau C3. Proses penerapan kognitif melibatkan penggunaan prosedur tertentu ketika mengerjakan pertanyaan praktis atau memecahkan masalah. Aplikasi erat kaitannya dengan proses informasi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis atau C4. Analisis melibatkan pembagian materi menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan hubungan antara setiap bagian. Kategori proses analisis ini mencakup proses kognitif membedakan, mengorganisasikan, dan mendefinisikan. Yang kelima yaitu mencipta atau C5. Tujuan yang tergolong kreasi meminta siswa untuk menciptakan produk baru dengan menyusun beberapa bagian dalam suatu pola atau struktur yang belum ada sebelumnya. Yang keenam yaitu mengevaluasi atau C6. Evaluasi diartikan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang paling umum digunakan adalah kualitas, efisiensi, dan efektivitas, dan konsistensi. Yang selanjutnya yaitu bagian kedua, dimensi pengetahuan. Aspek-aspek dari dimensi pengetahuan pada revisi taksonomi Bloom ini yaitu yang pertama pengetahuan faktual. Artinya peserta didik harus mengetahui cara memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan konsep, definisi, atau aturan dari suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Yang keempat, pengetahuan metakognitif,
yaitu pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Selanjutnya bagian kedua yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skills atau yang sering disebut dengan soal tipe sulit. Pada pembahasan HOTS, yang pertama yaitu konsep soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tinggi yang tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Soal HOTS bukan berarti soal tersebut lebih sulit dibandingkan soal hafalan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi terjadi ketika siswa terlibat dengan apa yang mereka ketahui sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mengubahnya. Artinya, peserta didik dapat mengubah atau menciptakan pengetahuan yang mereka ketahui dan menghasilkan sesuatu yang baru. Seorang siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dengan jelas membedakan gagasan dan dapat berargumentasi dengan baik, memecahkan masalah, menjelaskan, berhipotesis, dan memahami permasalahan yang kompleks dengan lebih jelas, di mana keterampilan tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana siswa bernalar. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis atau analyzing dari C4, mengevaluasi atau evaluating C5, dan mengkreasi atau creating atau C6. Pada hal ini di samping adalah bagan dari HOTS, dimana kita lihat di sini yaitu soal HOTS dimulai dari analyzing menuju evaluating dan creating, sedangkan low order atau berpikir rendah dari tingkat remembering, understanding sampai ke tingkat applying. Kemudian, karakteristik soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. The Australian Council for Educational Research atau ASER menyatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses menganalisis, merefleksikan, argumentasi atau penalaran, menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, mengumpulkan, dan menciptakan. Berpikir lebih tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang, jadi jawaban dari soal HOTS tidak selalu bentuk tulisan. Yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual, yaitu soal HOTS merupakan penilaian berdasarkan situasi kehidupan nyata di mana siswa diharapkan mampu menerapkan konsep yang dipelajari di kelas untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga yaitu menggunakan bentuk soal beragam. Tujuan dari berbagai bentuk instrumen atau soal HOTS yang digunakan dalam program PISA atau Program for International Student Assessment adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru. Ada beberapa alternatif format soal untuk penulisan soal HOTS atau digunakan pada model tes PISA. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks atau memilih benar atau salah atau ya atau tidak. Yang ketiga isian singkat atau melengkapi, yang keempat jawaban singkat atau pendek, yang kelima yaitu uraian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat untuk soal-soal HOTS. Terlebih dahulu, guru memilih KD yang dapat digunakan untuk membuat soal-soal HOTS. Tidak semua KD dapat diubah menjadi acuan soal HOTS. Guru dapat
secara mandiri atau melalui forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran melakukan analisis KD yang kemudian dapat disusun menjadi soal-soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif. Yang ketiga yaitu memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus menarik, yakni mendorong siswa untuk membaca stimulus yang menimbulkan minat, biasanya baru dan belum pernah dibaca siswa sebelumnya. Selanjutnya yaitu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Soal ditulis sesuai aturan soal HOTS. Aturan penulisan soal HOTS sedikit berbeda dengan aturan penulisan soal umum. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan konstruksi dan bahasanya relatif sama. Yang selanjutnya yaitu membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Setiap soal HOTS tertulis harus disertai dengan panduan penilaian atau kunci jawaban. Pedoman penilaian dibuat untuk pernyataan esai, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, dan jawaban singkat. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai taksonomi Bloom dan HOTS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.